Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rahman Waro Ramadan dari Universitas Teknokratik Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang mengambil jurusan Informatika. Pada video kali ini, kita akan menyelami dasar dari segala dasar pemrograman dan algoritma, yaitu bagaimana komputer berpikir menggunakan logika. Pertama-tama, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan mempelajari 3 poin utama, yaitu pertama, konsep logika. Kita akan memahami apa itu logika dalam konteks komputer. Kedua, kita akan memahami konektif logika, yaitu bagaimana cara menggabungkan beberapa pernyataan. Dan ketiga, adalah tabel kebenaran, alat untuk mengecek apakah sebuah logika itu valid atau tidak. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan kalimat di slide ini. Ada pernyataan tentang mahasiswa informatika, bahasa Java, dan suka begadang. Terdengar rumit kan? Apakah kesimpulannya valid? Nah, logika informatika hadir untuk memecah keruwetan bahasa seperti ini menjadi simbol matematika yang pasti dan tidak ambigu. Mari kita bedah dasarnya. Unit terkecil dalam logika disebut proposisi. Definisinya sederhana. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, atau bisa kita sebut true or false, tapi tidak bisa keduanya sekaligus. Ingat kuncinya, harus punya nilai kebenaran. Kalau tidak bisa dinilai benar atau salah, itu bukan prosesi. Nah, contohnya tuh begini. Jika saya bilang hari ini hujan atau 1 plus 2 sama dengan 3, itu adalah proposisi. Karena kita bisa cek faktanya benar atau salah. Tapi, kalau saya bilang siapa itu atau lakukan saja, itu bukan proposisi. Itu adalah pertanyaan dan perintah. Tidak memiliki nilai kebenaran logika. Dalam pemrograman, kita jarang bekerja dengan satu pernyataan saja. Kita perlu menggabungkannya. Disinilah peran konektif logika. Ini ibarat lem atau jembatan yang menghubungkan proposisi-proposisi sederhana menjadi logika yang kompleks. Nah, nah, di sini ada 6 operator utama yang wajib teman-teman hafal simbolnya. Ada negasi atau not, konjungsi atau and, disjungsi atau or, eksklusif or, implikasi jika maka, dan biimplikasi atau jika dan hanya jika. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pertama adalah negasi atau not. Simbolnya seperti di gambar, dia seperti minus. Prinsipnya, membalikan faktah. Jika P itu benar, maka uh, hasil akan salah. Contohnya, kelas ini memiliki 30 mahasiswa. Jika dikasih negasi, kelas ini tidak memiliki 30 mahasiswa. Dia akan memiliki fungsi yang terbalik. Yang kedua adalah and, atau kita bisa panggil dengan konjungsi. Simbolnya itu seperti V, V terbalik. Logika N ini cukup ketat. Dia hanya akan bernilai true jika kedua pernyataannya benar. Jika salah satu saja false, maka hasilnya pasti false. Seperti di tabel ini, hanya baris pertama yang true. Lalu ada disjungsi atau or dan eksklusif or. Selanjutnya itu bedanya apa sih or dan eksklusif or? Nah, bayangkan saja or itu seperti baik hati. Asal ada satu saja yang benar, hasilnya akan benar. Sedangkan eksklusif or itu cukup pilih kasih. Dia akan benar hanya jika nilainya berbeda. Kalau dua-duanya sama, dia bernilai sama. Dia bernilai salah. Eh, itulah kenapa di exclusive or bagian true true itu false dan false false juga false. Jadi tidak boleh bernilai sama. Yang berikutnya adalah implikasi atau jika maka. Nah, penjelasannya adalah
Jika P, maka Q. Hati-hati di sini, implikasi hanya bernilai salah jika P benar tapi Q salah. Bayangkan seperti janji palsu. Jika saya janji traktir, P benar, tapi saya tidak traktir, Q salah, barulah saya berbohong. Sisanya dianggap benar. Yang berikutnya adalah biimplikasi. Ini logika dua arah. Dia akan bernilai benar hanya jika kedua sisinya punya nilai yang sama, sama-sama benar atau sama-sama salah. Jika nilainya kayak selang-seling true false, maka hasilnya salah. Seperti yang ditunjukkan di tabel, yang true true itu benar dan false false itu benar. Akan tetapi jika dia memiliki nilai yang berbeda seperti ini dan ini, dia akan hasilnya false. Itulah syarat diimplikasi. Untuk mempermudah teman-teman belajar, berikut adalah ringkasan tabel kebenaran lengkap untuk semua operator tadi. Tabel ini adalah kunci jawaban dari logika informatika. Silakan pause video ini sebentar jika ingin bercatat atau memahaminya lebih dalam. Mungkin demikianlah pengantar mengenai logika informatika. Memahami tabel kebenaran ini adalah fondasi penting sebelum kita masuk ke gerbang logika digital maupun pemrograman tingkat lanjut. Terima kasih telah menyimak. Saya Rahman Wara Ramadan dari Universitas Teknologi Indonesia. Sampai jumpa di materi selanjutnya.